Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan waktu yang luang sehingga bisa hadir pada kesempatan ini. Salam dan selawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Aujourd'hui, il y a le partage de lycéenne qui a déjà passé le diplôme au Mandeville Palu, qui a réussi c'est-à-dire les bourses et comment pour entrer dans l'université. Jadi hari ini adalah sesi sharing-sharing buat kalian semua, para siswa yang tentu ingin tahu mungkin gambaran dari sekarang harus tahu gambaran untuk di kuliah itu seperti apa. Karena bagaimana nanti memilih jurusan atau bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa seperti yang diperoleh oleh Kak Fajrul. Fajrul ini adalah salah satu alumni dari kelas IBB bahasa ya, dan dia sangat sangat aktif, banyak kegiatan yang diikuti. Oke. Untuk efisiensi waktu, ini santai saja ya, tidak terlalu formal bagaimana. Jadi supaya nanti kalau memang ada sesi tanya jawab, disilahkan boleh di live di chatnya atau boleh langsung raise hand. Ya, kita kasih kesempatan untuk Fajrul pour la première fois, s'il vous plaît. Oke, merci beaucoup Madam. Terima kasih banyak Madam atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya izin ini Madam share screen yang saya bagi ke Madam tadi. Oke, Atang deh. Oke, jadi untuk efisiensi waktu saya lanjut saja. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya Fadli dari Mada, mahasiswa di Universitas Tadulako, tepatnya di Fakultas Hukum. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Madam Herminingsih karena telah mengizinkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk ikut di acara sharing session ini untuk share dengan teman-teman di sini bagaimana status dan pengalaman ketika menjadi seorang mahasiswa. Oke. PPT yang bisa ter-share screen, Madam? Oke, sebelumnya teman-teman di sini perlu ketahui bahwa Madam Herminingsih ini merupakan wali kelas saya selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah ganti. Beliau ini merupakan sosok bukan cuma sekedar sosok wali kelas, tapi juga saya anggap sebagai ibu di sekolah. Mohon maaf Madam, ini PowerPoint-nya tidak ter-share screen. Ya, sebentar ya. Oke. Ini sebelumnya saya mohon maaf juga Madam karena tempat saya ini kurang kondusif karena sekarang lagi ada kegiatan suaranya putus-putus. Suaranya Arul putus-putus. Iya. Oke, enggak apa-apa. Sepagraf. Apa sudah kelihatan share screen-nya? Belum? Sudah kelihatan? Oke, sudah muncul Madam. Di saya sudah muncul. Oke, sudah saya ulangi, nama saya Fadli Dayat, saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tadulako. Bisa langsung ke next page-nya, Madam? Masih loading ya di sini. Oh iya, Madam. Ini sudah ter-share screen, Madam. Iya, nggak kelihatan soalnya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Madam, kesempatan sharing session kali ini, saya ingin sharing sedikit dengan teman-teman bagaimana mempersiapkan diri mulai sejak siswa sampai menjadi mahasiswa, versi diri saya sendiri. Di mana dalam versi diri saya sendiri ini, saya mengakomodir semuanya di dalam 4
4 tujuan ini yang seperti teman-teman lihat teman-teman. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips and trik buat teman-teman ketika ingin masuk kuliah. Tips ini dari saya sendiri dilatar belakangi oleh apa yang pernah saya rasakan dan apa yang sudah saya alami selama menjadi 4 tips ini semuanya saling berkaitan, teman-teman. Dimulai dari yang pertama, tips yang pertama menurut saya itu teman-teman harus mempersiapkan tujuan. Di mana di dalam tujuan ini saya rasa kuliah ini bukan hanya sekedar soal akademik, karena setelah memasuki dunia perkuliahan tentunya teman-teman pasti akan bergelut di dalam dunia kerja. Bukan hanya persoalan IPK saja, tetapi juga pengalaman kerja, bagaimana pengalaman organisasi teman-teman, kepanitiaan, penghargaan, lomba-lomba, dan masih banyak lagi. Sehingga di tips yang pertama ini, teman, ketika ingin memasuki dunia perkuliahan. Nah, betul juga yang dibilang Madam tadi, bahwa teman-teman harus mempersiapkan diri, harus tahu di mana minat, passion, dan bakat teman-teman sebelum memasuki dunia perkuliahan. Seperti saya lebih mau, dan walaupun saya sebelumnya di kelas bahasa, tapi saya lebih berminat kepada isu hukum. Jadi saya kuliah memasuki fakultas hukum. Itu untuk yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan tujuan. Yang kedua yaitu networking, di mana ketika teman-teman sudah mempersiapkan tujuan dan teman-teman menyiapkan diri, dapatkan banyak sekali berbagai jenis orang, banyak sekali teman-teman berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda di Indonesia ini, berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Makanya di tips yang kedua ini kita harus pintar-pintar menjalin networking dengan sesama mahasiswa kita. Karena networking ini menurut saya lebih seru juga kalau misalnya kita mau explore, silaturahmi, dan bisa belajar budaya dari teman-teman yang tidak sama latar belakangnya dengan kita. Kalau misalnya juga teman-teman sewaktu-waktu pergi ke daerah dari teman kalian, itu bisa dimanfaatkan, bisa dikatakan juga networking ini bisa menjadi tour guide gratis untuk teman-teman. Teman-teman bisa belajar bagaimana budayanya, misalnya bagaimana kultur di sana. Tapi perlu diingat juga teman-teman, di dalam menjalin networking ini tentunya dilandasi dengan rasa toleransi yang tinggi. Untuk menjalin networking ini, saya memiliki 2 cara versi saya sendiri, yaitu saya bisa mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah itu melalui jurusan saya. Kemudian yang kedua melalui organisasi-organisasi yang saya ambil di dunia perkuliahan. Di mana tentunya ketika teman-teman ambil organisasi, tentunya organisasi itu memiliki satu tujuan, dan bonding dari teman-teman ketika bertemu dengan orang baru itu lebih cepat dapat kalau melalui organisasi. Oke, untuk yang ketiga, tips and trik yang saya berikan itu scholarship atau beasiswa. Saya ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang bisa dikatakan sebagai scholarship hunter atau pemburu beasiswa, di mana ketika saya masuk dunia perkuliahan, saya ingin menanamkan mindset pada saya sendiri bahwa saya tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu ketika menjadi seorang mahasiswa, tetapi juga bisa balik modal, seperti itulah istilahnya. Maka dari itu saya terus mencari-cari beasiswa di universitas, sehingga saya sekarang diterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia untuk tahun kedua. Nah, yang keempat itu ada organisasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, tentunya teman-teman harus mencari berbagai fasilitas yang disediakan ketika teman-teman menjadi status seorang mahasiswa, salah satunya organisasi ini. Teman-teman bisa lebih mengembangkan soft skill dan hard skill dari teman-teman ketika menjadi mahasiswa. Seperti contohnya saya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, dan saya otomatis tergabung di dalam satu komunitas, di mana komunitas itu dinaungi oleh Bank Indonesia langsung. Keanggotaannya terdiri dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan sekarang kebetulan saya sekarang menjabat sebagai ketua komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan Genbi. Oke, bisa di next, Madam. Nah, ini beberapa dokumentasi yang saya lakukan sebelum dan sesudah menjadi seorang mahasiswa. Ini untuk dokumentasi pertama itu ketika saya
alhamdulillah mendapatkan juara 1 lomba pidato bahasa Prancis waktu di Mandua lalu. Di Untat ya, Lombanya di Untat. Ya, di Untat. Dan ini yang bimbing langsung saya untuk mempersiapkan segala sesuatu hal ini Madam Hermining sih. Makanya saya bilang tadi, Madam ini bukan cuma sekedar sebagai wali kelas saya di sekolah, tapi sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Nah, untuk 3 dokumentasi berikutnya ini saya ketika yang kedua menjadi ketua komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya saya juga mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan positif dan memanfaatkan status kemahasiswaan saya itu untuk mendapatkan belajar lebih banyak hal dan mendapatkan berbagai privilege ketika memanfaatkan status seorang mahasiswa. Seperti ini saya juga merupakan seorang mahasiswa satu-satunya dari Fakultas Hukum mewakili dari Universitas Tadulako yang mengikuti dan diterima di program pertukaran mahasiswa merdeka dan ditempatkan di Universitas Airlangga Surabaya. For your information juga, Universitas Airlangga ini merupakan universitas terbaik keempat di Indonesia. Dan melalui itu semua saya bisa bertemu dengan salah satu sosok perempuan yang ada di dokumentasi ketiga, yaitu Gubernur Jawa Timur. Jadi tentunya tips yang saya berikan ini teman-teman harus manfaatkan versi saya sendiri. Itu kembali lagi dari diri teman-teman. Mungkin ada tips yang lebih bagus atau persiapan yang lebih matang teman-teman siapkan. Dan sekarang pun saya masih mengikuti berbagai kegiatan positif. Sekarang saya berada di Balai Bahasa Sulawesi Tengah, mengikuti dan diterima menjadi salah satu finalis Duta Bahasa. Alhamdulillah baru diterima tadi menjadi salah satu finalis. Dan semoga kedepannya saya lebih dapat banyak mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan positif ketika menjadi seorang mahasiswa. Untuk selebihnya, karena kita dibatasi oleh waktu dan masih ada pemateri selanjutnya, ini itu saja tips-tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman juga bisa memanfaatkan hal tersebut, mengambil hal-hal positif yang saya berikan, dan sampai jumpa di universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super, c'est très intéressant. Sangat menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Fajrul. Itu semoga bisa menjadi salah satu inspirasi buat kalian mempersiapkan diri. Jadi jangan nanti sudah tamat baru bingung mau ambil jurusan apa, terus pas kuliahnya nanti mau ngapain, terus akan kemana. Jadi waktu itu tidak berulang. Jadi Madam sangat sayangkan sekali kalau kalian hanya menghabiskan waktu masa muda kalian itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi apa yang kegiatan-kegiatan positif yang kalian lakukan saat ini itu yang nanti akan jadi cerita kalian di masa mendatang pada generasi berikutnya ya. Jadi bagikan hal-hal yang menarik untuk apa yang bisa kalian berikan secara positif untuk adik-adik dan sebagainya, itu akan sangat berdampak bagus. Oke, merci beaucoup Fajrul. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada Fadel. Oke, bienvenue Fadel. Fadel, Bonjour, madame. Ya, bonjour. Fadel ini adalah alumni yang salah satu generasi Madam, insya Allah dia nanti jadi penerus ya juga salah satunya, karena sudah alhamdulillah sudah ada beberapa alumni yang bahasa Prancis, tapi yang tembus UNY itu baru Fadel ya. Jadi ini masuk sejarah kalau bisa masuk rekor muri. Ini Fadel salah satunya, dan Fajrul juga ini sangat luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan kepada Fadel. Boleh, karena Fadel ada kegiatan lagi, boleh 15 menit dari sekarang, silahkan. Ya disantai saja Fadel, hanya sharing-sharing saja. Oke, s'il vous plaît. Vous savez quelque chose pour partager? Vous savez le partager quelque chose? Non, madame. Non. Mohon maaf sebelumnya, untuk Fadel sendiri itu belum menyiapkan presentasinya, tapi akan sedikit menjelaskan tentang pribadi untuk menjadi pengalaman teman-teman semua. Kita sharing sedikit bagaimana
menjadi dari seorang siswa ke mahasiswa. Iya, bagaimana caranya bisa keterima di UNY ya, Jogja melalui jalur SNPTN ya. Oke, silakan Fadel. Halo Madam, suaraku masuk? Ya, sudah. Mati lagi suara. Iya, baik Ya. Madam. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala. Baik untuk teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Fadil Muhammad, biasa dipanggil Fadil. Saya juga alumni dari MAN 2 Kota Palu, terutama dari anak didiknya Madam Hermi, alhamdulillah. Saya lulus di tahun 2020, mungkin teman-teman mengenal dengan angkatan COVID-19 atau angkatan Corona. Nah, itu pada saat itu juga menjadi tahun yang berat, bukan hanya kami sebagai siswa, mungkin Madam juga sebagai tenaga pengajar itu merasakan dampak yang signifikan karena pengajaran yang tiba-tiba beralih ke daring. Mungkin langsung saja saya sendiri menceritakan pengalaman. Untuk yang pertama, bahwasanya saat daftar di MAN 2 itu masuk di kelas daftar di kelas IBB Prasasti sama Madam Hermi, dan ternyata di angkatanku itu untuk kelas IBB itu tidak dibuka karena tidak mencukupi untuk kuota pada saat itu, karena mayoritas siswa itu masuk di kelas IPA. Tapi dengan tidak patah semangat, ternyata Madam Hermi dan mungkin dari tim sekolah ternyata ada kelas bahasa Prancis, hitungannya wajib, dan itu menjadi nilaian juga. Dan mulai dari situ sangat tertarik dengan bahasa Prancis, terutama mendengar pengalaman Madam sendiri sebagai guru di MAN 2 yang menurut saya sendiri tuh terinspirasi begitu. Kenapa tidak kita sekolah madrasah terus sampai ke luar negeri, terutama dengan penguasaan bahasa Prancis, itu bahasa yang bisa dibilang bahasa susah kalau menurut orang. Jadi itu hanya mendapat kelas karena sebenarnya saya sendiri pribadi itu maunya ada kelas bahasa Prancis dari sudah panggil untuk ikut ujian DELF, dan sebelumnya itu kita ada les bimbingan juga. Jadi itu yang menjadi semangat begitu. Apalagi pada saat kelas 12, terutama untuk teman-teman itu pasti bingung untuk memilih jurusan. Karena kalau saya pribadi, itu kita memilih jurusan yang kita suka dan kita senangi. Karena itu yang akan membawa kita ke depannya nanti. Dan setelah ikut bimbingan, ikut ujian DELF sama Madam, dan ternyata IVI dari Surabaya, IVI Surabaya itu datang ke Palu dan ujian, kita alhamdulillah lolos. Terus pada saat itu juga setelah ujian DELF, kalau tidak salah itu ada acara lagi yang Madam ya. Itu kedatangan dari ketua IVI Surabaya yang di MAN 2 saat itu. Ya. Iya, Direktur IVI Surabaya pada saat itu. Jadi itu menambah semangat, wah ternyata ini bisa menjadi peluang besar untuk memilih jurusan ini untuk saya pribadi. Dan lambat laun setelah dari itu masuk di kelas 12 setelah ujian itu ikut daftar universitas. Nah, sebelumnya guru-guru selain Madam Hermi itu menyarankan ambil ini, ambil itu. Tapi saya sendiri juga sebenarnya diam-diam daftar bahasa Perancis dari Madam. Mungkin pada saat itu juga tidak memikirkan langsung harus lapor ke Madam, tapi bisa jadi surprise begitu untuk Madam. Takutnya kalau saya bilang ke Madam, takutnya saya tidak lolos, nanti mengecewakan gitu. Itu saya takutnya di situ pada saat itu. Jadi daftar diam-diam SNPTN 2020, pilihan satu itu sebenarnya itu di Universitas Padjadjaran Hubungan Internasional. Nah, terus pilihan keduanya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan itu menjadi pesimis gitu, karena dari Sulawesi itu jatahnya harus mengambil kampus di dalam daerah satu dan di luar daerah satu. Tapi dengan nekat saya memberanikan diri karena ada pegangan DELF itu yang menurut saya bisa, pasti bisa. Karena kita sudah ujian juga, sudah lulus, dan mungkin ada
dasar juga di MAN 2 pada saat itu, dan cari-cari tahu ternyata di Universitas Negeri Yogyakarta ini merupakan salah satu dari 5 universitas terbaik di Indonesia, terutama universitas pendidikan nomor 1 di Indonesia. Karena sebelumnya, kenapa saya mengambil UN-nya juga, karena sebelumnya itu dari UGM, Universitas Gadjah Mada, Fakultas FKIP, dan berdiri, kemudian memisahkan diri menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kemudian mematikan diri untuk daftar. Alhamdulillah itu pada hari pengumuman, tapi saya tidak itu madam, tidak untuk teman-teman semua tidak percaya diri, mungkin ini mungkin tidak lolos. Jadi saya buka pengumuman itu esok harinya, karena pasti tidak lolos. Soalnya kan pilihannya dua-dua di Jawa, mungkin tidak lolos karena berpikir saya anak daerah, anak dari Palu, dari Sulawesi Tengah yang mungkin masih tertinggal dari Pulau Jawa. Jadi itu sebenarnya pemikiran yang salah. Tapi ternyata alhamdulillah lolos di Universitas Negeri Yogyakarta pendidikan bahasa Prancis. Dan itu menjadi suatu kebanggaan karena tiba-tiba madam juga mengabari, mungkin madam tidak dengar langsung dari saya pada saat itu, mungkin dari guru lain tiba-tiba dikirim sama madam dan tiba-tiba disebar ke grup guru-guru, dan itu menjadi viral pada saat itu karena madam sendiri merasa wah ada anak saya yang bisa masuk universitas negeri yang universitas ternama mengambil bahasa Prancis. Dan sebenarnya guru-guru juga bertanya, kenapa ambil jurusan ini? Jurusan itu begini-begini, kenapa tidak ambil ini? Terus saya bilang mungkin semua jurusan itu sama karena itu kita yang menjalani, dan tidak ada jurusan atau prodi pendidikan yang kita masuk itu yang kita anggap sebelah mata, pasti itu juga akan berdampak. Dan untuk teman-teman yang kelas 12 atau adik-adik yang menjadi mahasiswa untuk memasuk ke mahasiswa, itu pilih jurusan yang kalian senang. Karena menurut saya kenapa saya mengambil jurusan bahasa Perancis, pertama itu menjadi prospek yang besar kalau menurut saya pribadi. Karena kita juga tergabung di IMASPI, Ikatan Mahasiswa Bahasa Prancis Indonesia, dan ternyata saya kira ternyata bahasa Prancis itu jurusan yang sangat kecil, ternyata tidak, jurusan yang sangat luas cakupannya, jurusan yang bisa menjamin ke depannya, jurusan yang kita bisa masuk di segala sektor, terutama kita masuk di sektor pendidikan, pariwisata, secara diplomatik kita bisa untuk berkomunikasi dengan bahasa Prancis, karena kalau teman-teman ketahui sendiri, bahasa Prancis itu bahasa kedua terbesar juga, dipakai di PBB, dipakai di perekonomian, dan ada negara-negara frankofon yang itu membuat saya bangga. Mungkin saya senang ikut jurusan bahasa Prancis. Jadi untuk teman-teman juga jangan takut untuk tembak universitas yang kalian inginkan. Tidak ada yang tidak mungkin, dan asal kalian bisa dan kalian mengumpulkan nilai itu dari semester 1 sampai semester 5 kelas 12 itu nilainya itu kalau bisa tidak terlalu turun tapi selalu naik begitu. Karena dengan begitu itu menjadi pertimbangan juga. Karena saingan kita di luar itu cukup banyak karena kita termasuk di daerah Indonesia Timur dan saingan kita di Pulau Jawa, dan ternyata di Universitas Negeri Yogyakarta itu belum ada alumni MAN 2 di situ, dan menjadi universitas terbesar, dan insya Allah di Universitas Negeri Yogyakarta itu menjadi universitas internasional setelah UGM di Yogyakarta di tahun 2023 nanti. Jadi mungkin teman-teman, mungkin saya bisa ibarat katanya saya menjadi pembuka pintu untuk jurusan pendidikan bahasa Perancis, untuk bahasa Perancis, untuk teman-teman bisa masuk ke UNY. Karena sudah hitungannya ya walaupun masih 1, setidaknya kita sudah bisa buka pintu dari madrasah, dari MAN 2 Kota Palu untuk jurusan bahasa Prancis. Dan untuk saya sendiri, alhamdulillah, mungkin pengalaman berorganisasi di MAN 2, mungkin atas bimbingan madam juga. Madam, karena kalau teman-teman yang lain tahu, madam orangnya yang sangat ketat untuk masalah tugas. Saya sendiri pernah dimarahi sama madam karena tidak mengumpulkan tugas, dan itu yang saya dapatkan, benar yang dikatakan sama madam, untuk
tugas ini, untuk pelafalan, untuk secara oral, untuk pronunciation, untuk pronunciation-nya, itu benar-benar harus kita latih untuk diri kita sendiri, karena kita tidak bisa bergantung sama orang. Karena itu yang saya ingat sekali dari Madam Hermi. Beliau bilang, jadi diri sendiri, belajar, jangan bergantung sama orang, harus tepat waktu. Kalau bisa, Madam marah-marah begini bukan karena Madam marah, jengkel sama kalian, tapi supaya kalian itu ke depan lebih baik. Dan itu yang sangat tertanam di saya, dan alhamdulillah bisa masuk. Dan saya juga merasa bangga pernah diajar sama Madam dan mengambil jurusan ini. Jadi untuk teman-teman, jangan takut untuk mengambil jurusan bahasa Prancis, terutama saya mempromosikan juga karena supaya bahasa Prancis juga itu cakupannya luas, teman-teman. Karena kalau yang saya pikir bahasa Indonesia sudah banyak, bahasa Arab sudah banyak, bahasa Inggris apalagi. Dan kalian kalau mengambil bahasa Prancis itu orang yang hitungannya IQ-nya itu tinggi sebenarnya. Kata prof saya di kampus, orang yang mengambil bahasa Prancis itu IQ-nya tinggi karena bahasanya itu bahasa yang sebenarnya susah, tingkat atas, di atas bahasa Inggris lagi. Dan semoga teman-teman yang lain bisa mengambil jurusan bahasa Prancis, dan saya menekankan teman-teman harus ambil jurusan ini. Karena adik tingkat saya juga, adik kelas saya itu namanya Nanda, alhamdulillah dia juga mengambil sastra Prancis di Unhas, Universitas Hasanuddin, dan itu universitas ternama. Dan itu juga hasil didik Madam, karena saya ujian sama Nanda itu, ujian Delft itu bersamaan. Jadi ada menjadi bekal kita bahwa di Mandua itu sebenarnya harus ditingkatkan lagi bahasa Prancisnya. Karena itu menjadi modal awal. Seperti itu. Dan untuk saya pribadi sendiri, alhamdulillah, walaupun saya dari daerah, dari Palu, dan bersaing dengan orang Jawa, dan terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa Prancis, dan terpilih juga sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa Prancis Indonesia, perwakilan Universitas Negeri Yogyakarta, dan setiap bulannya kita berkolaborasi se-Indonesia. Mungkin kita akan berdiskusi. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk semangat terus belajarnya. Saya terima kasih sekali lagi sama Madam. Terima kasih juga sama Kak Fajrul. Itu Kak Fajrul kakak kelas saya di IBB. Padahal saya pengen masuk di IBB, tapi masuk di IPA. Nah, tidak apa-apa sebenarnya. Jadi itu ya sudah begitu jalannya. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Madam. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. C'est très intéressant, super. Ya, luar biasa sekali, Fadel. Dulu Fajrul yang promosi di IBB ya, waktu masih pengenalan kelas ya, Fajrul. Ya, tapi sama-sama ini yang anak-anak yang luar biasa di angkatannya. Fadel juga itu MC kondang ya, waktu di zamannya. Dia suaranya sangat bagus, jadi dia selalu mau belajar. Dan Fajrul juga demikian. Jadi dia selalu menggunakan waktunya bukan untuk cuma main kartu, artinya mereka tepat bermain, tapi untuk pasiennya itu dia ada yang dia tetap harus ada skill ya. Jadi harus ada skill. Kalau kamu skill bahasa, insya Allah kita tidak akan habis ya, tidak akan kehilangan pekerjaan insya Allah, karena kalau bahasa itu akan dibutuhkan oleh semua sektor, apalagi kalau kita menguasai bahasa asing itu modal buat kalian semua. Jadi Madam ini hanya berusaha untuk supaya kalian semangat memilih jurusan sesuai hatinya, karena kalian nanti yang akan kuliah ya. Kalian akan kuliah. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut di Jogja, nanti boleh kontak-kontak Kak Fadel. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, bagaimana Kak Fajrul untuk dapat beasiswa, bagaimana jadi bisa jadi finalis duta bahasa, siapa tahu nanti bisa terinspirasi ikut lolos di kampus Merdeka itu ya, ada di pengalaman luar biasa. Jadi Kak Fajrul kuliah juga sempat merasakan kuliah di Universitas Erlangga. Jadi itu adalah hal-hal yang luar biasa buat kalian supaya menjadi semangat buat kalian. Kita foto dulu ya sebelum nanti ada yang mau bertanya, silahkan. Ayo, siapa yang bisa screenshot kan, bantu screenshot. Bantu foto ya, screenshot. Iya, senyum yang bagus. Oke, lagi ya, siapa tahu nanti tadi tertutup matanya.
Tunggu. Tunggu deh. Ya, oke. Untuk semua yang hadir foto bersama lagi ya. Tadi masih speakernya. Boleh dinyalakan kameranya. Farhat, Randy, Rofik, Dikra, Fatir. Ya. Ayo Rofik, Fatir. Ini susah ya sebenarnya karena Kak Fadel itu di Jawa ya. Kalau tidak ada teknologi seperti ini itu akan sangat sulit. Nah, aktivis kampus. Oke, padahal dia baru gunting rambut. Avez vu en question? Tanya. Kita kasih reaksi yang dulu, tepuk tangan ya untuk para alumni yang luar biasa. Merci beaucoup. Ya, bagaimana Randy mau lanjut kemana? Agil? Heri Rofik? Fatir? Fatir ini ketua kelasnya IBB ya. Jadi juniornya Fajrul. Ya. Terima kasih semuanya. Baiklah kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin masih malu-malu atau bagaimana. Sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Insya Allah nanti dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Madam juga insya Allah nanti akan memberikan souvenir untuk Fajrul dan Fadel atas waktunya untuk sharing-sharing ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga tayangan ini nanti bisa di-upload lah, bisa Madam upload dan nanti semoga bisa menginspirasi banyak orang, banyak pihak, membawa kebaikan, semoga menjadi amal jariyah buat semuanya. Itu saja. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Madam doakan kalian semua sukses meraih cita-citanya ya. Yang mau ujian semester hari Senin, tugas-tugasnya dikumpul dan persiapkan supaya nilainya bagus. Seperti ingat Kak Fadel bilang semester 1 sampai 5 ya. Kak Fajrul juga sukses Fajrul, Fadel. Oke, merci beaucoup. Au revoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, Madam. Au revoir, Madam. Bonjour, Madam. Ya, bonjour. Bonne soirée.